sekali lagi, entah prodiakon, entah DPP dan sebagainya, bukan sisa umur Anda. Kalau sisa ya namanya sisa, seenaknya. Tapi ini sisa umur yang kualitas, optimal, yang luar biasa. Saya masih dikasih kesempatan, saya masih diberi kepercayaan dari Tuhan untuk terus buatlah kualitas yang mungkin sedikit itu. Saya tidak pernah tahu. Dan juga jangan berpikir hanya orang-orang tua saja yang sisa umurnya sedikit. Orang-orang muda pun, bahkan sekarang Paus Fransiskus menekankan orang muda supaya membiasakan diri juga untuk dekat dengan Tuhan. Maka sangat dipercaya. Kemarin juga ulang tahunnya OMK kaum muda itu pas Kristus Raja. Jadi luar biasa sebenarnya diingatkan untuk kaum muda juga. Kita nggak pikir, jangan sampai, bisa jadi nggak kayak seperti kita yang sudah sampai nanti 70, 80, nggak ada yang tahu. Jangan-jangan cuma sedikit, tapi semuda, sedini mungkin kita dikasih kesempatan, bukan sisa umur, tapi kualitas yang diberikan oleh Tuhan, kita kasih yang optimal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Bapak Uskup, para romo, suster, bruder, Bapak Ibu, frater, saudara-saudari, kaum muda, anak-anak yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Kita berhimpun sebagai warga paroki untuk merayakan ulang tahun paroki yang ke-94. Kita diajak untuk bersyukur atas karunia harapan yang boleh kita terima, dan sekaligus karunia harapan itu perlu kita bagikan kepada sesama. Semoga kita semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang, terutama mereka yang lemah, bahkan mengalami keputusasaan. Dalam perayaan Ekaristi ini juga kita akan bersyukur atas terpilihnya saudara dan saudari kita untuk tugas pelayanan sebagai prodiakon paroki untuk periode tahun 2021-2024. Semoga Tuhan melimpahkan berkat-Nya agar saudara-saudari kita yang terpilih ini layak dan pantas untuk melayani umat Allah. Bapak Uskup yang terkasih, Gereja memohon agar Bapak Uskup berkenan memimpin perayaan syukur ini dan pengukuhan prodiakon paroki. Saudara-saudari yang terkasih, sungguh besar cinta kasih Allah kepada orang yang lemah dan berdosa. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita, memohon ampun kepadanya agar layak ikut serta dalam perayaan keselamatan ini. Dengan penuh sesal, mari kita ucapkan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Para pastor, suster, bruder, bapak dan ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat sore berkah dalam. Belum lama ini juga ada ulang tahun Rumah Sakit Elizabeth ke-86, 87, 88. Dianggap dengan PBB, ulang tahun umur segitu adalah masih balita.
Apalagi negara. Kalau negara ulang tahun baru kemerdekaannya baru berapa, itu masih sangat muda dan balita dan belum menghasilkan banyak hal. Demikian juga dengan gereja. 94 masih mungkin dihitung kalau untuk aturan, entah itu PBB, entah itu juga manusia, itu masih sangat muda dan belum tua. Sedangkan kalau kita mau melihat gereja awal, sudah sangat luar biasa tuanya. Nah, kita kalau dihitung dari 2000 tahun dan seterusnya, saya pikir ini masih sangat terlalu muda dan mungkin hitungannya masih sangat di bawah batita, bawah 3 tahun. Dan sama juga dengan pendidikan. Seminari sering menganggap pendidikan yang lebih lama itu adalah pendidikan yang sudah matang dan layak. Tapi sebenarnya juga kalau dihitung-hitung dari pendidikan awal, dulu apalagi ada filosofi, ada teologi awal, ilmu-ilmu dasar, itu masih sangat mudah sekali sebenarnya hitungannya. Jadi kita tidak menentukan dari hal-hal tersebut. Walaupun sekarang seminari dulu sangat diikuti dan dipercaya oleh kelompok-kelompok tertentu dan diikuti dalam suatu sekolah atau pendidikan yang ada di asrama-asrama. Kita sekarang sudah agak sedikit meninggalkan, tapi banyak orang yang sekarang luar biasa hebatnya. Kita kadang-kadang sudah terlupakan dengan hal-hal yang baik itu. Bukan ini sebenarnya kalau kita merayakan suatu ulang tahun atau juga melihat sesuatu hal dari suatu kelompok ataupun diri kita sendiri. Bukan lamanya, bukan banyaknya, bukan panjangnya, atau 94 tahun, dan juga bukan meriahnya, bukan momen yang berbeda yang dalam keadaan sekarang diulang tahuni, tapi lebih kepada sebenarnya apa kualitas dari kita merayakannya itu, makna dari perayaannya itu. Ambil contoh, ada banyak sekarang rumah sakit yang baru muncul saja luar biasa bertugas nangani COVID-19. Dan juga ada banyak dokter-dokter muda atau nakes muda-muda luar biasa beraninya dan sampai mengorbankan nyawanya dia melayani. Padahal ada banyak yang senior dan seterusnya takut untuk menangani ini, bahkan menghindar. Tapi banyak yang masih muda dan seterusnya ada yang berani. Jadi bukan soal banyaknya, panjangnya atau kesempatannya, tetapi bagaimana sebenarnya berkualitas, bermutu, kiprahnya, terutama kepada Tuhan dan juga kepada sesama yang tidak bisa dipisahkan, dilepaskan. Ada rumah sakit yang khusus, belum dibuka, sekali dibuka hanya untuk pandemi. Sudah nggak dapat apa-apa, tetapi dapat menghasilkan sesuatu yang sangat bermutu dalam menjalankan tugas dan pelayanan atau juga membuat sesuatu. Sekarang saya senang sekali melihat banyak umat kita yang sudah aktif di gereja, datang dan juga sudah berani karena juga aturannya sudah diperbolehkan. Ada yang tidak bisa karena mungkin sudah dipanggil Tuhan. Ada yang tidak bisa karena sakit. Tapi ada yang tidak bisa juga bukan karena ini sudah terlalu enak dengan misa online. Sebenarnya bagaimana kualitas sekian lama kita mendekati Tuhan atau juga melayani sesama dan seterusnya. Maka katedral ini juga yang berulang tahun sekian lama, apakah banyak orang yang datang ke sini bertobat? Banyak orang yang datang ke sini menjadi baik dan kudus. Banyak orang yang berdoa di tempat ini juga menjadi pembawa damai dan berguna. Atau bahkan berani berkorban, tidak mencari untung kembali ketika kita hadir di sini dan berdoa di sini. 94 adalah mungkin kalau dikatakan waktu yang singkat-singkat. Tapi kalau dikatakan waktu yang panjang-panjang. Bagaimana sebenarnya sekian lama ini, apakah masih? Pokoknya ciri khas kalau dirajai oleh Kristus, itu oleh gereja, semangatnya cuma satu, pelayanan kepada sesama, membuat damai kepada yang lain, berbagi kasih kepada yang lain.
Sebetulnya di situ, itu yang kalau mau dirajai oleh Kristus. Sekali lagi ada banyak kalau kita mendengar sudah sekian lama otaknya pada pintar-pintar semua di suatu perguruan tinggi dan seterusnya, masih ada tawuran. Maaf, itu sekelas primitif. Kalau ada orang sedikit saja keganggu dengan hatinya, sedikit saja dan adu domba satu dengan yang lain, itu bukan dirajai oleh Kristus. Kita akan yakin sekali orang yang dirajai oleh Kristus atau gereja yang dirajai, dipimpin oleh Kristus, pembawa damai. Tidak juga untuk eksklusif satu dengan yang lain, memisah dan memecah belah atau apa saja, itu yang menjadi ciri khas. Nah, kita juga bukan berapa tahunnya, kesempatan panjang lebarnya, tapi lebih kepada betulkah tempat ini menjadi sesuatu yang menguduskan, menjadi sesuatu hal dan seterusnya dan seterusnya. Para bapak dan ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama tadi dengan juga Injil, atau bahkan kita juga pernah mendapatkan Kristus sendiri, itu ada pimpinan. Pimpinannya itu adalah kalau yang Yesus, Pilatus. Dan sekarang sini ada raja dari Daniel. Kita melihat bukan rajanya. Kalau kita sekali lagi melihat ada banyak raja yang otoriter, sudah selesai. Berarti kesalahan dan dosa ada di pimpinan itu. Tetapi kalau rajanya sekali lagi tidak berani memutuskan apa-apa, kita melihat ada pembisik-pembisiknya di sebelahnya. Kita bisa melihat Pak Jokowi baiknya kayak apa. Kalau ada sesuatu kejahatan, pasti di samping-sampingnya. Siapa pembisik-pembisiknya? Siapa yang pengurusnya? Siapa di sekitarnya? Atau orang dekat dan mungkin kelompok atau keluarga dan sebagainya. Siapa penasehatnya? Disitulah sebenarnya kepemimpinan, kalau sudah hanya ingin kemuliaan diri, mencari harta benda, mencari keuntungan di satu tempat, entah negara, pemerintahan, entah itu gereja, entah rumah sakit, entah apa saja. Kalau masih mencari itu, sekali lagi, ini bukan memohon kepemimpinan dari Kristus Raja itu. Daniel juga sama, ketika punya raja, tapi dia cuci tangan, nggak berani. Tapi setelah tahu benar, baru dia tegas dan seterusnya. Pilatus sama, Kristus harus dikorbankan. Kesalahan dan dosa atau kejahatan yang dilakukan terus-menerus, biasa dan berulang-ulang, nanti akhirnya menjadi manusia itu tidak tahu itu betul atau itu baik atau tidak, atau menganggap semuanya benar, atau kalau apa saja kalau membela diri benar. Dan ini yang terjadi di tempat kita itu banyak sekali yang seperti itu. Sudah ketahuan betul-betul salah, jahat dan dosa, tetapi tetap dilakukan karena dia merasa sudah berlaku terus-menerus. Terlebih lagi, banyak orang yang baik, hebat, tapi diam. Karena takut, tidak berani. Udah tahu itu salah, jahat, dan dosa, tetapi diam. Ini semakin membenarkan, semakin membuat sesuatu hal, dan sama aja sebetulnya dia pelaku-pelaku atau juga penjahat atau pendosa. Sampai kita tahu tapi diam dan tidak berani. Dan tidak berani itu bukan hanya bersuara, tetapi juga untuk memperjuangkan itu. Ini sebetulnya menakutkan sekali. Maka sangat heran sekali orang bisa berpikir dengan matang. Orang sebetulnya juga banyak sekali berbuat sesuatu baik, bahkan berdoa sekian banyak, sedikit kesinggung saja bisa jotos, bisa juga saling menjatuhkan, bisa juga saling membunuh atau menyakiti satu dengan yang lain. Maaf, ini bukan kerajaan Kristus. Tadi saya sampaikan kerajaan Kristus adalah membawa damai, berbagi kasih, dan juga melayani satu dengan yang lain demi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sekarang kita juga sama di sini, gereja dan atau disebut dengan kerajaan Allah. Janganlah takut, janganlah mencari sesuatu di dalam dan di tempat ini yang sebenarnya untuk pelayanan dan berbagi baik. Bukan mencari sekali lagi karier. Maka sangat dibedakan sekali kerajaan di dalam kerajaan Kristus. Gereja, saya juga meyakini semakin tinggi kedudukan di gereja Katolik, semakin menjadi pelayan, bukan semakin dimuliakan, semakin sedih, semakin sakit, semakin berani berkorban dan menderita.
Berbeda dengan tempat-tempat lain dalam arti kata kayak pemerintahan ataupun yang lain, itu dikejar karena demi harta benda, kedudukan, pangkat, puji-pujian, kemuliaan. Jadi kalau sampai nyari di gereja seperti itu pasti ada sesuatu hal. Maka coba kita renungkan, kepemilihan di gereja adalah kepemilihan Tuhan sendiri. Kalau saya sampaikan sekarang mungkin ada pengangkatan atau pelantikan DPP atau juga prodiakon. Apapun itu, benarkah kita ini dipilih Tuhan untuk melayani, untuk membuat damai, untuk berbagi kasih dalam kerajaannya? Atau malah sebaliknya, saya hanya pengen diangkat di sana sini dan kelihatannya sibuk dan seterusnya, tapi tidak bekerja apa-apa, tidak melayani apa-apa, tidak berbagi apa-apa. Bahkan tidak mengikuti Kristus hanya demi untuk kemuliaan dirinya, atau bahkan sebaliknya malah menjadi troublemaker di satu tempat, ingin berkuasa. Ini lain sekali dengan hal-hal tersebut. Maka di gereja Katolik, terutama di katedral ini juga, kalau ada kesuksesan suatu gereja, ada suatu keberhasilan, ada kemajuan dan lain-lain, itu seluruhnya, baik pastor paroki, baik semua pastor, baik semua biarawati, dan juga umat, dan juga uskupnya. Jadi tidak ada nanti akan ditinggikan dan dimuliakan adalah satu kelompok tertentu atau pimpinannya, tidak. Jadi kalau mau berjuang bersama-sama semuanya. Ini kerajaan Kristus, kerajaan Allah. Bapak dan Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kemarin hari Minggu kami mencari dana untuk keuskupan di Batang dan di Pekalongan, orang-orang di sana dan seterusnya. Luar biasa semangat mereka yang sudah berumur, dengan kata-kata yang bagus sekali. Ya, sisa umur kita akan tinggal 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, sehingga kita harus sekali lagi sekarang berbuat baik dan sebagainya. Saya mengatakan sayang sekali kalau dibilang sisa. Bukan sisa, tetapi kualitas atau optimalkan umur yang ada sekarang. Mau itu yang tua, mau yang muda, sama saja, nggak ada yang tahu. Orang sampai nanti dalam Injil juga dikatakan akan ada sesuatu ketakutan yang besar sekali ketika kita harus menghadap Allah. Siapa yang tahu akan kita mati kapan? Siapa yang tahu kita juga nggak kena COVID tapi kena yang lain? Jadi bukan soal sekarang umurnya sudah. Jadi umur yang itu bukan sisa. Ini harus dikualitaskan. Yang dulunya sekian lama saya mencari uang, mencari dana dan sebagainya, sikut sini, sikut sana, dan seterusnya. Sekarang saya sudah punya. Kualitaskan itu yang tinggal sisa sedikit. Bukan sisanya umur, tapi kualitaskan itu bagus, itu kesempatan. Jadi umur yang kurang lebih mungkin 5 tahun, 10 tahun, atau juga yang muda atau dan seterusnya, tidak ada jadi masalah. Itu menjadi kualitas umur-umur kita yang sebenarnya dikasih kesempatan oleh Tuhan, dikasih kepercayaan oleh Tuhan untuk terus lagi, itu lebih dikualitaskan. Kita masih ada nih. Jadi jangan dipikir kita tambah umur itu semakin kita tambah panjang umur, tapi kita mengurangi umur. Nah, mengurangi inilah sebetulnya jadi optimal kualitas mutu. Yang dulunya sudah nggak mikir-mikir gereja, sekarang mikir gereja. Yang dulu nggak pernah mikirin sesama, sekarang mikirin sesama. Yang dulu nggak pernah berbagi, saat ini saya punya kesempatan untuk berbagi sebelum terlambat. Jadi sama juga dengan sekali lagi entah prodiakon, entah DPP dan sebagainya. Bukan sisa umur Anda. Kalau sisa ya namanya sisa, seenaknya. Tapi ini sisa umur yang kualitas, optimal, yang luar biasa. Saya masih dikasih kesempatan, saya masih diberi kepercayaan dari Tuhan untuk terus buatlah kualitas yang mungkin sedikit itu. Saya tidak pernah tahu. Dan juga jangan berpikir hanya orang-orang tua saja yang sisa umurnya sedikit. Orang-orang muda pun, bahkan sekarang Paus Fransiskus menekankan orang muda supaya membiasakan diri juga untuk dekat dengan Tuhan. Maka sangat dipercaya. Kemarin juga ulang tahunnya OMK kaum muda itu pas Kristus Raja. Jadi luar biasa sebenarnya diingatkan untuk kaum muda juga. Kita nggak pikir jangan sampai bisa jadi nggak kayak seperti kita yang sudah sampai nanti 70, 80 nggak ada yang tahu. Jangan-jangan cuma sedikit, tapi semuda, sedini mungkin kita dikasih kesempatan. Bukan sisa umur, tapi kualitas yang diberikan oleh Tuhan.
kita kasih yang optimal. Jadi sekarang juga kalau ada prodiakon yang akan dilantik, bukan sisa, optimalkan kesempatan dan juga kepercayaan Tuhan kepada Anda semua. Dengan bertambah, oh masih dikasih kesempatan, buatlah optimal. Yang dulunya tidak pernah, sekarang menjadi pelayanan, sekarang berbagi, memberi, sekarang berbuat damai dan kasih kepada yang lain. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, kepercayaan, maka peringatan juga untuk ulang tahun gereja ini, semoga lebih, atau keuskupan ini, menjadi lebih berkualitas, bermutu. Selanjutnya kita tidak pernah tahu kapan, atau masih sisa atau tidak, tapi paling tidak kita masih diberi kepercayaan terus-menerus, kesempatan terus-menerus, hal yang berkualitas dari Tuhan untuk kita jalankan. Kita mau dirajai oleh Kristus dengan damai, dengan kasih, pelayanan, dan tentunya juga takut akan Allah. Amin. Surat keputusan nomor 51-SP-UP-2021 tentang pengangkatan prodiakon paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Monsinyur Christophorus Triharsono, Uskup Dioses Purwokerto, menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, pertama, mencabut surat keputusan Uskup Dioses Purwokerto nomor 002-SP-UP-2018 dan memberhentikan dengan hormat para prodiakon paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto masa bakti 2018-2021 disertai ucapan terima kasih atas dharma baktinya. Kedua, mengangkat saudari-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk menjalankan tugas pelayanan sebagai prodiakon paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto periode 2021-2024. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan surat keputusan kembali. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Purwokerto tanggal 25 November 2021, Monsinyur Christophorus Triharsono, Uskup Dioses Purwokerto. Tertanda Romo F. Bagio Purwosantoso PR, Kanselarius Keuskupan. Calon prodiakon yang dipanggil dimohon berdiri di tempat. Saudara-saudara yang terkasih, kini para calon akan dilantik menjadi prodiakon. Agar sesudah pelantikan ini, mereka dapat langsung melaksanakan tugasnya dengan hati yang mantap. Bapak Uskup yang terkasih, inilah para calon yang telah dinyatakan lulus seleksi dan pembinaan calon prodiakon untuk wilayah paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Dengan rendah hati, saya memohon agar Bapak Uskup berkenan melantik dan mengukuhkan mereka menjadi prodiakon. Apakah menurut Romo sebagai pastor paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto, saudara-saudari ini layak untuk dilantik menjadi prodiakon? Berdasarkan kesaksian umat dan Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja, saya menyatakan bahwa mereka ini layak menjadi prodiakon. Dengan bantuan Allah, saya akan mengukuhkan saudara-saudari kita ini menjadi prodiakon. Syukur kepada Allah. Para calon prodiakon yang terkasih, sebelum saya mengukuhkan saudara-saudari menjadi prodiakon, perkenankan saya bertanya, bersediakah saudara-saudari dilantik menjadi prodiakon bagi umat Allah di wilayah paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto? Kami bersedia. Bersediakah saudara-saudari membantu para imam melayani umat beriman, menerima santapan tubuh Kristus, dan dengan demikian ikut membangun umat Allah menjadi tubuh Kristus yang hidup? Kami bersedia. Bersediakah saudara-saudari selalu bersikap hormat terhadap sakramen Ekaristi, dan dengan itu menjadi teladan indah bagi seluruh umat? Kami bersedia.
Bersediakah saudara-saudari selalu membina hidup suci selaras dengan tugas pelayanan saudara sebagai prodiakon? Dengan bantuan Allah kami bersedia. Semoga Allah menyempurnakan pekerjaan baik yang telah dimulainya dalam diri saudara-saudari. Amin. Bapak Usu, para romo, suster, bruder, frater, saudari-saudara, kaum muda, anak-anak yang terkasih, selamat malam, berkah dalam. Kita semua tahu bahwa hari ini kita merayakan berdirinya paroki yang ke-94, saat kita sebenarnya perlu menengok ke belakang untuk menyongsong hari depan yang lebih cerah. Selama tahun 2021, bersama dengan Santo Markus Penginjil, kita dibimbing dalam konteks hidup berbangsa yang sedang dilanda oleh COVID-19. Penerapan prokes merupakan bagian dari usaha tanggung jawab kita atas berkat kehidupan dan keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan. Kita bersyukur bahwa selama masa ini pewartaan Injil justru makin tumbuh dan berkembang. Banyak orang mengapresiasi berbagai program yang ditawarkan di YouTube Katedral. YouTube Katedral bukan sekedar misa. Berbagai program diberikan sebagai bagian juga pemberdayaan iman umat. Kalau Anda ada yang belum tahu mengikuti program YouTube Katedral, silahkan bergabung. Sana bukan sekedar siaran tetapi merupakan program pembinaan bagi kita sekalian. Selama masa pandemi ini, ungkapan iman dalam doa ataupun dalam sakramen-sakramen yang kita rayakan maupun dalam penghayatan iman kita berupa tindakan dan hidup harian kita semakin jelas dialami dalam wujud solidaritas antar sesama tanpa sekat. Tadi beberapa hal diungkapkan oleh Dewan Pastoral Paroki bahwa derita, penyakit, dan kematian tidak dapat memisahkan kita dari cinta Kristus. Dan selama masa pandemi ini yang memuncak pada bulan Juli yang lalu, moga-moga itu puncaknya, tidak ada puncak lain. Ya, setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Selama itu kita baik di tingkat KBG, lingkungan, stasi, paroki, semuanya bergerak. Ada lingkungan-lingkungan yang menyediakan makan setiap hari bagi mereka yang sangat membutuhkan dalam kehidupan ini. Dan juga lingkungan-lingkungan yang lain, berbagai macam program bela rasa, program yang tergabung dalam PCC maupun vaksinasi untuk 12.000 untuk masyarakat umum merupakan bagian dari usaha kita untuk mewujudkan iman kita bagi solidaritas warga bangsa. Bolehlah kita bawa dan hayati tema HUT paroki kita, bersyukur atas karunia harapan. Artinya, di tengah badai menghantam, Tuhanlah satu-satunya yang memberikan harapan pasti kepada kita. Itulah yang kita alami, sedikit yang saya refleksikan. Anda sekalian bisa memperpanjang refleksi itu dalam hati dan perjuangan kita. Bagaimana dengan tahun 2022? Selama tahun 2022 kita akan mempelajari sinode diosesan yang sudah menjadi arah haluan Keuskupan Purwokerto, gereja kita tercinta. Kita implementasikan hasilnya tahap demi tahap di paroki kita seturut arah gereja, yakni dalam bimbingan Roh Kudus menjadi paguyuban umat yang beriman mendalam, tangguh dan dialogal serta sejahtera demi terwujudnya persaudaraan sejati, kehidupan bersama yang bermartabat dan berkeadilan serta demi keutuhan ciptaan. Semoga kita semua terbuka untuk mengikuti bimbingan Roh Kudus dan bekerja sama untuk mewujudkannya. Secara liturgi di tahun 2022 adalah tahun Lukas. Mari bersama dengan penginjil Lukas yang adalah dokter atau tabib, kita makin memperdalam makna belas kasih Allah. Lukas menegaskan belas kasih Allah itu terutama bagi mereka yang terpinggirkan. Salah satu kegiatan yang perlu kita apresiasi dan kita syukuri adalah perhatian kita dalam ulang tahun ini bagi mereka yang disabilitas ganda. Terima kasih kepada para OMK yang telah menginisiasi itu semua. Dan ini merupakan awal perlu kita lanjutkan dalam perjuangan dan konkretisasi dari iman kita.
Dengan belas kasih Allah, mari kita gelurakan semangat gereja harus membuka diri lebar-lebar bagi dunia. Yang saya maksudkan adalah seperti yang diungkapkan oleh Bapak Paus Fransiskus dalam seruan apostolik Sukacita Injil, khususnya di nomor 46 sampai 49 yang menyatakan demikian. Kita perlu menggerakkan gereja ke pintu-pintunya yang terbuka untuk menjumpai sesama pada pinggiran kemanusiaan. Gereja yang menjadi rumah Bapa menjumpai setiap orang tanpa kecuali, menawarkan kepada setiap orang hidup Yesus Kristus sendiri. Untuk keperluan agenda paroki itu, paroki sudah mencetak kalender tahun 2022 berisikan visi haluan gereja Keuskupan Purwokerto. Agenda paroki juga berisi tentang penanggalan liturgi harian maupun mingguan, penanggalan nasional, juga penanggalan Jawa. Maka silahkan keluarga memilikinya, gunakan sebagai acuan hidup beriman dan berparoki selama tahun 2022. Miliki dengan mengganti ongkos cetak promosi ya, Rp15.000. Kalau Anda mengganti ongkos 15.000, maka 2.500 untuk perkembangan pembinaan OMK. Kalau Anda memberikan 100.000, maka kurangi 12,5 untuk paroki. Iya, harganya 12,5, harganya 15.000, 2,5 untuk OMK. Saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama ingin saya tujukan kepada para prodiakon yang telah menjalani tugas perutusan selama tahun 2019 sampai 2021. Terima kasih atas dedikasi pelayanan. Tuhan selalu memberkati dengan kesehatan, kebahagiaan dan sukacita, baik prodiakon yang melanjutkan pada berikutnya maupun para prodiakon yang sudah purna tugas. Terima kasih, selamat untuk menjadi pendoa bagi gereja dan bangsa dan negara. Hidup Anda masing-masing sebagai prodiakon terus berlanjut sampai kapanpun. Kepada para prodiakon yang baru saja dilantik, saya ucapkan provisiat dan selamat melayani. Anda semua dan semua sarana keprodiakonan telah diberkati, baik itu jubah, samir, lalu salib, apalagi biksis, single kendit. Semua sudah diberkati. Jadilah berkat bagi umat yang memang seharusnya Anda layani. Melalui Anda, umat Allah akan menerima tubuh Kristus. Artinya Anda mendekatkan, bahkan membawa Kristus bagi mereka. Pantaskah dan pantaskan serta layakkan terus diri Anda menjadi pelayan Tuhan yang berkarakter suci, rendah hati, dan suka melayani. Oleh karena itu, kepada para ketua stasi dan ketua lingkungan, jangan sungkan untuk memberitahu, untuk memohon pertolongan, untuk memberikan pelayanan komuni kepada yang sakit dan lansia renta, kepada para prodiakon, untuk memimpin doa, jangan sungkan. Mereka sudah berjanji di hadapan Allah dan gerejanya pada malam hari ini. Doanya sangat indah. Ya, kami bersedia. Ya, kami bersedia, gitu ya. Dengan bantuan Allah, kami bersedia, gitu. Nah, silahkan para ketua stasi, ketua lingkungan, mungkin juga ketua-ketua KBG yang ada, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Mereka setelah menjalani pembekalan sudah cakap dan siap kapanpun untuk melayani. Prodiakon tidak ada yang mengatakan, saya tidak tahu, saya tidak bisa. Harus siap, sedia kapanpun gereja umat Allah membutuhkan. Mereka tidak akan menolak memberikan pelayanan itu. Akhirnya, saudara-saudari yang terkasih, kami mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Monsinyur Christophorus Triharsono yang telah memimpin perayaan Ekaristi dan melantik ke 66 prodiakon. Oh ya, 65, yang satu sakit keras. Kita doakan dia supaya Allah senantiasa membimbing, menganugerahkan kekuatan dan penyembuhan
bagi Ibu Neng dari Stasi Wangon. Terima kasih juga kepada para romo, frater, konselebran dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih kepada panitia pemilihan prodiakon dan proses rekrutmen yang telah berjalan dengan baik, terutama Pak Ponco dan kawan-kawan. Terima kasih. Keploi lho Pak Ponco. Kalau untuk Pak Ponco cukup keploi, cukup ya. Ya. Ya, terima kasih berkat kerja keras Anda, tim, mulai dari penjaringan, pembekalan, pemilihan, lalu juga proses pemilihan pengurus prodiakan, provisiat kepada Pak Rudi, Bro Ongki, dan Bro Antonius. Selamat melayani sebagai pengurus prodiakan. Tuhan memberkati Anda sekalian. Dan yang keempat, terima kasih kepada dan provisiat kepada panitia Omker. Jiwa muda Anda begitu kental terlibat. Kenapa? Dengan waktu singkat Anda mampu sukses merencanakan dan melaksanakan berbagai macam program lomba dalam kebersamaan untuk memaknai tema HUT Paroki 2021. Maka terima kasih dan Tuhan selalu memberkati dan menyayangimu Anda sekalian. Kepada para petugas liturgi, pater, suster, buder, bapak, ibu, saudara-saudari, seluruh umat baik yang hadir di sini maupun yang hadir dalam misa online di rumah masing-masing, terima kasih atas partisipasinya dalam perayaan ini. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Salam sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Mohon para romo menyertai Monsinyur ke Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Katedral Purwokerto, kepada para romo, dan juga kepada para umat semuanya. Mari kita bersukacita dengan kekuatan Sabda Kristus. Kita akan terus menjalankan hidup ini dengan baik. Sekali lagi, tidak ada waktu yang tersisa, tetapi waktu yang terbaik, waktu yang berharga, dan waktu yang berkualitas kita jalankan dengan baik. Kita siapkan hati dan diri kita untuk mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah sumber segala penghiburan menata hidup saudara dalam damai-Nya dan melimpahi saudara dengan kurnia berkat-Nya. Semoga Allah senantiasa membebaskan saudara dari segala kecemasan dan meneguhkan hati saudara dalam kasih-Nya. Semoga saudara berlimpahkan anugerah, pengharapan iman dan kasih, menjalani hidup sekarang dengan karya-karya yang baik dan dengan sukacita dapat mencapai hidup kekal. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pulang membawa damai Tuhan. Syukur kepada Allah.